Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Siang, Bu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang identifikasi kation golongan 4 ya. Nah, Ibu review sedikit pelajaran minggu lalu itu tentang kation golongan 3. Ibu rasa minggu lalu itu udah jelas ya, dijelaskan tentang kation golongan 3. Nah, untuk merefresh kembali kira-kira apa aja itu kation golongan 3? Oke, Vinando apa kation golongan 3 ada apa aja? Al3+, Fe3+. Oke, mantap ya. Ibu rasa semuanya masih ingat lah sedikit-sedikit ya. Nah, Ibu juga sudah menjelaskan cara identifikasi kation golongan 3 ya minggu lalu. Nah, sekarang kita mau masuk ke kation golongan 4. Nah, Ibu udah ingatkan kalian waktu pertemuan sebelumnya kalau harus belajar sebelum masuk ke kation golongan 4 ini. Karena kita nanti setiap awal pertemuan ada kuis ya. Ibu mau melihat sejauh mana kalian mengerti tentang topik hari ini. Kalian bisa buka ya, Ibu akan share link untuk kuisnya di kolom chat. Silahkan dibuka nanti di kolom chat ya. Sudah terlihat itu ya? Semakin cepat kalian menjawab, semakin besar poin yang kalian kumpulkan. Ternyata Gita ya, pemenangnya. Nah, itu kuisnya sedikit menyinggung tentang topik yang akan kita pelajari hari ini. Mempersingkat waktu, kita langsung aja ya masuk ke topik hari ini. Nah, kita akan belajar tentang identifikasi kation golongan 4 ya. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu kira-kira apa sih kemampuan akhir yang diharapkan dari mempelajari identifikasi kation golongan 4 ini? Ayo sama-sama dibaca poin nomor 1 sampai nomor 4. Mampu menjelaskan prinsip dasar pemisahan hasil golongan 4. Mampu memberikan contoh kation golongan 4. Dari dasar klasifikasi. Apa sih dasar klasifikasi dari kation golongan 4? Ini bisa kita baca bersama-sama. Silakan. Kation dari golongan ini tidak bereaksi dengan Tidak diendapkan lagi dengan ketiga regensia-regensia tersebut, tapi diendapkan dengan adanya amonium karbonat. Oke. Nah, apa aja kation-kation di golongan 4 ini? Ada barium, ada strontium, dan ada kalsium. Nah, ini perlu kalian ketahui untuk reaksi-reaksi identifikasi dari kation golongan 4. Nah, yang pertama itu ada untuk barium. Nah, sebelum kita masuk ke reaksinya, kalian perlu tahu kalau logam barium ini sendiri dia berwarna abu-abu keperakan. Nah, ini fungsinya lebih digunakan pada bidang industri ya. Cara mengidentifikasinya bagaimana? Bisa dengan penambahan amonium karbonat, bisa penambahan H2SO4, bisa dengan penambahan K2CrO4. Kita lanjut untuk prosedur identifikasi. Jadi sebenarnya dari reaksi tadi Ibu buat bagan seperti ini supaya memudahkan kalian dalam mengidentifikasi kation golongan 4 khususnya untuk barium. Nah, misalnya kalian punya sampel barium bisa dibagi ke dalam 3 tabung reaksi. Yang pertama kalian tambahkan amonium karbonat, asam sulfat, yang ketiga kalian tambahkan kalium kromat. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sama seperti reaksi yang telah Ibu ajarkan sebelumnya. Akan terdapat endapan putih BaCO3. Nah, kalau sudah terdapat endapan putih BaCO3, ini sampel berarti mengandung Ba2+. Baru ada juga BaSO4, ada juga BaCrO4. Selanjutnya kalau untuk strontium ini hampir sama sebenarnya ya. Bisa dengan penambahan amonium karbonat, amonium sulfat, dan kalium kromat. Hasilnya juga putih-putih, kecuali dengan adanya ion kromat itu akan menghasilkan warna kuning, SrCrO4. Nah, sebelumnya yang perlu kalian ketahui itu logam strontium itu bagaimana? Itu logam putih keperakan dan agak kekuningan. Nah, ini berfungsi dalam bidang farmasi ya, sesuai dengan bidang keahlian kalian nantinya. Ini bisa digunakan sebagai suplemen, misalnya mengatasi osteoporosis ya. Nah, di sini Ibu juga akan menunjukkan bagan skematik
bagaimana kalau sampel kita itu mengandung strontium, bagaimana untuk tesnya juga dengan kalsium. Nah, kalsium ini pasti kalian kenal umum ya. Nah, kalsium ini sendiri berwarna abu-abu kusam. Fungsinya di bidang farmasi ini bisa untuk menjaga kesehatan tulang gigi, mendukung pembekuan darah dan kontraksi otot. Contohnya, misalnya kalsium dalam bentuk persenyawaan, kalsium sitrat. Nah, dia bisa untuk mencegah kekurangan kalsium. Nah, reaksi pengenal untuk identifikasi kalsium ini gimana? Bisa dengan amonium karbonat, amonium sulfat, dan juga sama kalium kromat. Hasilnya juga, bagaimana kalau di dalam sampel kami mengandung ketiga-tiganya? Bagaimana cara pemisahannya? Kira-kira ada yang punya ide nggak? Bagaimana cara pemisahannya? Ayo, ada yang tahu? Dengan endapan ya, Bu. Oke, ada yang lain? Nah, ini dia ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana pemisahannya. Nah, jika sampel kita ini mengandung kation golongan misalnya 4, 5, atau lainnya, kita dapat menambahkan regensia yang bisa mengendapkan si kation golongan 4. Apa tadi? Sesuai dengan dasar klasifikasinya. Misalnya kita menambahkan NH42CO3 dengan adanya NH4Cl juga. Nanti akan terbentuk endapan BaCO3, CaCO3, dan juga SrCO3. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yang endapan ini dapat kita tambahkan lagi asam asetat sehingga nanti endapannya larut. Setelah itu kita tambahkan K2CrO4. Nah, lalu disaring. Jika ketika kita tambahkan K2CrO4 ada yang membentuk endapan, itu bisa kita analisis sebagai BaCrO4. Tetapi ketika tidak ada yang membentuk endapan, berarti dia kemungkinan mengandung Ca atau Sr. Nah, ini bukan Ba ya, ini Sr. Nah, setelah itu kita bisa memisahkan antara Sr dan Ca. Cara memisahkannya dengan penambahan K2CrO4. Baru ditambahkan alkohol dan disaring. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini kita lanjut. Nah, tadi kan pasti kalian bingung antara Ca, Ba, Sr itu dia hampir sama. Reaksi-reaksi yang digunakan untuk mengidentifikasinya hasilnya hampir sama, putih-putih ya kan, kecuali kromat dia kuning. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Nah, cara membedakannya bisa dengan memprediksi terbentuknya endapan ya. Nah, sebelum kita bisa memprediksi terbentuknya endapan, kita harus tahu beberapa hal, yaitu tentang kelarutan atau es dan hasil kali kelarutan. Ketika kita memahami konsep ini, kita bisa memprediksikan apakah ketika kita mencampurkan Ba terhadap ion SO4 atau Ca terhadap ion SO4, mana yang duluan terbentuk endapan. Nah, ke contoh ya, misalnya kation golongan 4 tadi CaSrBa. Bisa nggak kalian prediksi mana yang lebih dahulu terbentuk? Satu contoh misalnya Ca sama Ba. Mana yang lebih dulu mengendap jika diperhadapkan dengan anion Cr42-. Ba, Bu. Oke, bagus sekali. Ba ya. Kita lihat karena Ba memiliki hasil kali Lautan 10 pangkat min 10, sementara si Ca itu 10 pangkat min 4. Kalau kita bandingkan, jauh lebih besar si Ca hasil kali kelarutannya ya. Makanya yang lebih duluan mengendap itu adalah si Ba. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Udah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini tadi udah Ibu singgung ya, jadi memprediksi terbentuknya endapan itu bisa membandingkan antara KISI dan KSP. Apa itu maksudnya KSP dan apa maksudnya KISI? Nah, kalau misalnya KSP tadi ada ketetapan ya, dihitung pada konsentrasi jenuh. Sementara KISI itu dihitung dengan konsentrasi nyata ion-ion dalam larutan. Atau kalau KSP ini udah memang sudah ada ketetapannya, KISI ini yang kita kerjakan. Misalnya kita kerjakan di laboratorium mencampurkan BaCl sama ini. Nah,
kita hitung kira-kira hasilnya berapa. Nah, kita bandingkan dengan KSP. Kalau kisinya lebih besar daripada KSP-nya, berarti dia akan membentuk apa? Membentuk endapan, Bu. Oke ya. Kalau kisi lebih kecil dia berarti tidak terjadi endapan. Begitu juga dengan kisi sama dengan KSP. Ya, mudah sekali sebenarnya. Nah, ini ada contoh soal, tolong diamati. Nah, misalnya yang di sini ya, yang 0,1-nya. Nah, sekarang kita mau cari konsentrasi BaSO4 dulu. Rumusnya ini ya, rumusnya mol dibagi volume campuran. Nah, tadi molnya udah dapat 0,1 dibagi dengan volume campuran 200 mili. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4. Tinggal kita buat persamaan. Nah, kita buat persamaan, BaSO4 itu diuraikan jadi Ba2+ sama SO4 2 min. Sehingga kita dapat memperoleh ion Ba2+ itu berapa, konsentrasinya SO4 2 min itu berapa ya. Karena koefisiennya sama-sama 1 di sini, jadi kita anggap konsentrasinya juga sama ya. Nah, jadi kita masukkanlah nanti dia ke rumus. Sangat mudah ya. Nah, tinggal kalian masukkan nilai-nilainya. Sehingga diperolehlah dia 2,5 kali 10 pangkat min 7. Sekarang kita bandingkan kisi sama KSP-nya. 2,5 10 pangkat min 7 dibanding 1 kali 1 10 pangkat min 10 itu lebih besar mana? Lebih besar? 2,5 kali 10 pangkat minus. Oke. Jadi artinya terbentuk Endapan. Udah Ibu suruh kalian perhatikan dan udah Ibu jelaskan. Sekarang kalian juga harus berpikir kritis gitu kan, dan harus bisa menjawab soal ini. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam grup-grup untuk berdiskusi soal ini ya. Nah, nanti ketuanya Ibu pilih ada di kelompok 1, itu Gita, kelompok 2 Finando. Oke, Ibu lihat dulu kelompok 3 Lulu, kelompok 4 Catherine ya. Tolong nanti dipimpin, ketua-ketua ini memimpin diskusi agar diskusinya berjalan dengan baik. Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang diam-diam saja. Bisa ya? So, Oke, Bisa, Bu. sekarang Ibu akan membuat kalian ke dalam grup-grup kecil. Setelah selesai Ibu kasih waktu sepertinya 5 menit cukup ya untuk berdiskusi ini. Setelah itu tolong kembali ke main room ya. Bisa ya? Ada yang mau duluan menyampaikan jawabannya apa? Kelompok Gita udah siap? Jawabannya apa? Kalau kelompok saya dapat KC-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 5, Bu. Oke. Nah, coba kira-kira kita bahas sama-sama ya, jawabannya apa. Nah, itu kita masukkan seperti contoh tadi ya, ke dalam persamaan konsentrasi BaCrO2, BaCrO4. Nah, sehingga diperolehlah 5 kali 10 pangkat min 3. Kita buat ionisasi dari BaCrO4, sehingga kita dapatlah konsentrasi dari Ba2+ dan juga CrO4 2 min. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan kisinya ya. Nah, dari topik hari ini, kira-kira ada yang bertanya atau sudah pahamkah? Nanti kalau Ibu keluarkan di soal ujian bisa menjawab ya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa. Oke, Ibu harapkan bisa ya. Nah, Ibu rasa kita sebentar lagi akan mengakhiri perkuliahan kali ini, tapi sebelumnya Ibu akan menyimpulkan beberapa hal penting ya. Kan tadi ada di awalnya Ibu bilang kan, kemampuan akhir yang diharapkan mengikuti perkuliahan ini. Nah, salah satunya tadi apa? Dasar klasifikasinya. Kalian udah harus tahu kation golongan 4 itu tidak membentuk endapan dengan penambahan regensia sebelumnya ya. Jelaskan juga tadi cara memprediksi ketika kita campurkan BA ataupun si CA terhadap SO4, kira-kira mana yang lebih dahulu terbentuk endapan. Kita prediksi dari nilai KSP ya, KSP BA dan CA terhadap SO4. Oke, Ibu rasa itu kesimpulan untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu.